adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video kali ini kita melanjutkan membahas soal-soal persiapan untuk mengikuti tes UTBK atau SBPTN atau SNPTN Fisika dan seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lanjut untuk soal yang ke-61. Jika diandaikan satuan energi adalah E, sedangkan satuan kecepatan adalah V, maka satuan dari momentum linear adalah, kita tahu bahwa satuan dari energi, energi E ini adalah Joule. Joule itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Sedangkan satuan dari kecepatan yaitu V itu adalah meter per second. Karena satuan momentum itu simbolnya P itu adalah kilogram meter per second, maka P-nya ini adalah E per V, sehingga sama dengan kilogram meter per second. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-62. Sebuah bola ditendang dari pinggir lapangan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut theta terhadap lapangan dan tetanya 4/3. Berapa lama waktu yang diperlukan bola untuk naik dan mencapai koordinat 18 meter, 4 meter sejak ditendang? Jadi ketika bola ditendang dengan kecepatan awal V0 dan membentuk sudut theta, bola bergerak dengan lintasan parabol dengan tan tetanya sama dengan 4/3. Berarti ini sin theta sama dengan 4/5 dan cos tetanya sama dengan 3/5. Dari soal kita tahu bahwa X, Y, koordinat X, Y itu sama dengan 18 meter, 4 meter. Berarti X nya 18 meter dan Y nya 4 meter. Untuk gerak horizontal kita bisa tuliskan posisi setiap saatnya. X nya sama dengan V0x dikali T, atau sama dengan V0 cos theta kali T. Karena X nya 18, maka ini 18 meter sama dengan V0 kali cos theta nya 3/5 dikali T. Maka kita bisa tuliskan ini T nya, ini ditanya lama waktu, berarti ini V0, kita bisa tuliskan ini V0 nya sama dengan 30, ini kan 6 ya, 36 berarti 30 per T. V0 nya 30 per T. Sedangkan kita bisa tuliskan Y nya sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Sedangkan Y nya sama dengan 4, ini V0 nya, ini V0 sin theta kali T min 5T kuadrat. Ini 4 sama dengan V0 nya kita masukin 30 per T dikali sin theta nya 4/5 dikali T min 5T kuadrat. Ini kita coret 4, ini 30 dan 5 kita coret jadi ini 6 ya. T juga kita coret, maka kita dapatkan 5T kuadrat sama dengan 6 ya, 6 kurang 1 sama dengan 5 ya. Maka T kuadratnya sama dengan 1, berarti T sama dengan 1,0 second. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-63. Suatu kapasitor plat sejajar dapat dinaikkan dengan pada suatu plat sejajar
dengan jarak kedua plat D dan luas plat itu A ya, luas kedua plat A, maka kapasitas kapasitornya dapat dinyatakan sebagai epsilon 0 kali A per D, dengan epsilon 0 itu adalah permitivitas relatif, dengan A itu adalah luas plat dan D adalah jarak antara kedua plat. Dari hubungan ini, jika kapasitas suatu kapasitornya kita naikkan, maka dengan menaikkan luas ya, jadi untuk menaikkan kapasitor maka luas platnya kita naikkan atau jarak antara kedua platnya kita turunkan ya. Jadi jika jaraknya semakin kecil maka C nya semakin besar. Jadi jawabannya D, menurunkan jarak antar plat. Oke, kita lihat soal yang ke-64. Sebuah tongkat AB panjangnya 4 meter dan tidak memiliki massa. Ujung A tongkat itu ditahan oleh dinding dan tegak, sedangkan ujung B ditahan oleh tali ringan sehingga tongkat setimbang horizontal seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek statik antara ujung tongkat A dengan dinding sama dengan 0,5. Beban yang beratnya W sama dengan 40 Newton digantung pada tongkat pada jarak X dari dinding. Nilai X berikut ini sehingga tongkat tetap setimbang horizontal adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama menggambar atau menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada batang, yaitu ada gaya tegangan tali T, dan kita uraikan menjadi ada T sin 37, kemudian ada T cos 37, kemudian ada berat W, dan berat tongkatnya diabaikan, dan ada gaya gesek yang arahnya ke atas untuk menahan tongkat tidak jatuh di titik A, sedangkan ada gaya normal antara tongkat dengan dinding. Pertama kita terapkan resultan F pada sumbu X sama dengan 0. Pada sumbu X hanya ada dua gaya, yaitu gaya normal N arahnya ke kanan positif ditambah gaya T cos 37 tapi arahnya ke kiri, maka ini min T cos 37 sama dengan 0. Maka N itu sama dengan T kali cos 37 derajat. Cos 37 itu 4/5, maka ini 4/5 T. Ini bintang 1 misalnya. Kemudian kita terapkan resultan Fy nya sama dengan 0. Pada sumbu Y ada 3 gaya ya yang bekerja pada tongkat, yaitu ada gaya gesek ditambah dengan gaya T sin 37 dikurang dengan W sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan F tambah T kali sin 37 itu 3/5 dikurang W nya 40 sama dengan 0, atau F nya itu sama dengan 40 kurang 3/5 T. Kita tahu bahwa gaya gesek ini sama dengan koefisien gesekan dikali normal, maka ini kita bisa tuliskan mu n sama dengan 40 kurang 3/5 T. Mu nya 0,5 dikali normalnya 4/5 T sama dengan 40 min 3/5 T, atau 2/5 T tambah 3/5 T sama dengan 40. Maka kita dapatkan tegangan talinya 40 Newton. Untuk mendapatkan nilai X nya kita cukup menerapkan resultan torsi di titik A itu sama dengan 0. Karena titik A sebagai poros, maka gaya gesek dan normal yang bekerja pada titik A tidak
mempengaruhi torsi. Jadi hanya gaya T sin 37 dan W yang memiliki kemungkinan menyebabkan tongkat dapat berotasi terhadap titik A. Maka kita bisa tuliskan T sin 37 dikali L kurang W kali X sama dengan 0. T nya 40 dikali sin 37 itu 3/5 kali panjang tongkatnya 4 kurang 40X sama dengan 0. Maka ini 40 nya kita coret, berarti kita dapatkan X nya sama dengan 12 karena 3 kali 4 12 bagi 5 atau sama dengan 2,4 meter ya. Jadi X nya harus 2,4 meter sehingga tongkat tetap setimbang horizontal. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-65. Pada saat T sama dengan 0 second dan dari keadaan diam, sebuah benda mulai berotasi pada lintasan melingkar horizontal. Radius lingkaran benda itu 10 cm dan besar percepatan sudutnya 2 radian per second kuadrat. Percepatan total yang dialami benda itu saat T sama dengan 1,5 second adalah, jadi ketika suatu benda bergerak melingkar horizontal, maka pada benda itu bekerja ada percepatan sentripetal dan muncul percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran, lintasan melingkarnya. Jika benda itu bergerak dengan percepatan sudut alfa tertentu, atau di soal ini adalah 2 radian per second kuadrat, maka ada muncul percepatan tangensial, percepatan yang menyinggung lintasan melingkarnya, AT. Maka dengan AS dan AT ini saling tegak lurus, maka A totalnya itu sama dengan akar dari A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Dengan A sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali jari-jari lintasannya, dan A tangensial itu sama dengan alfa kali R ya, alfa kali jari-jarinya. Dari soal sudah diketahui alfa dengan jari-jari, maka A tangensialnya sama dengan 2 radian per second kuadrat dikali 0,1 meter, maka ini sama dengan 0,2 meter per second pangkat 2, itu percepatan tangensial. Sedangkan percepatan sentripetalnya sama dengan omega kuadrat kali R, dengan omega itu sama dengan omega 0 plus alfa kali T, maka sama dengan 0 tambah 2 kali 1,5, berarti omeganya sama dengan 3 radian per second. Berarti percepatan sentripetalnya itu sama dengan 3 kuadrat dikali 0,1 sama dengan 0,9 meter per second pangkat 2. Maka percepatan totalnya itu sama dengan akar dari 0,9 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat, itu sama dengan sekitar 0,92 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-66. Seutas kawat konduktor yang tipis panjangnya 50 cm. Kawat itu dipotong menjadi 2 bagian, masing-masing panjangnya 30 cm dan 20 cm. Jika kedua potongan kawat itu dirangkai paralel, hambatan total rangkaian itu 12 ohm. Berapakah hambatan kawat itu sebelum dipotong? Kita tahu bahwa hambatan
suatu kawat dinyatakan dengan rumus R sama dengan rho kali L per A. Dengan L itu adalah panjang kawat, panjang A itu sama dengan luas penampang kawat. Dalam soal ini luas dan rho-nya tetap ya. Rho ini adalah hambat jenis kawat. Pada soal ini A dengan rho-nya tetap, tetapi L-nya yang berubah. Maka jika kawatnya dipotong jadi dua bagian, ini misalnya ini kawat dipotong jadi dua bagian, satunya 30 cm L1 dan L2 nya 20 cm, maka R1 nya itu kita bisa tuliskan sebagai rho kali L1 per A, dan R2 nya sama dengan rho kali L2 per A. Maka R1 per R2 itu sama dengan L1 per L2, itu sama dengan 30 per 20 sama dengan 3 per 2, atau R2 nya sama dengan 2 per 3 R1. Jadi R2 nya sama dengan 2 per 3 R1. Jika kedua kawat ini dipasang paralel, kedua kawatnya dipasang paralel, maka hambatan total paralelnya, R paralelnya sama dengan R1, ini R1 R2 kali R2 per R1 tambah R2. Maka R total RP nya itu sama dengan R1 kali 2 per 3 R1 bagi R1 tambah 2 per 3 R1, itu sama dengan 2 per 3 R1 bagi 2 per 3 R1 bagi 5 per 3 ya, bagi 5 per 3, ini kuadrat, ini R1, maka kita coret jadi RP nya sama dengan, RP nya 12 ohm di soal, berarti 12 sama dengan ini 2 per 3 kali 3 per 5 R1. Ini kita coret, maka kita dapatkan R1 nya sekitar 30 ohm ya. R1 nya 30 ohm. Maka R2 nya sama dengan, ini R2 kan sama dengan 2 per 3 kali 30 ya. 2 per 3 dari R1, maka sama dengan 20 ohm. Jadi berapa hambatan kawat itu sebelum dipotong? Maka R kawat itu sebelum dipotong itu sama saja dengan rangkaian seri kedua kawat. Jadi R nya sama dengan R1 tambah R2, berarti sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 ohm. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-67. Mobil sedan yang bergerak pada lintasan lurus mengalami perlambatan tetap sampai berhenti akibat pengereman. Kecepatan mobil saat mulai direm adalah 40 meter per second. Jika selama waktu 2 detik terakhir mobil menempuh jarak 10 meter, berapakah jarak yang ditempuh mobil sejak direm sampai berhenti? Ini adalah sebuah mobil ya, misalnya berangkat dari titik A dengan kecepatan awal 40 meter per second. Kemudian kita bagi menjadi dua bagian ya, A ke B, kemudian dari B ke C. Dari B ke C ini jaraknya 10 meter dalam waktu 2 second. Tetapi kecepatan di titik C sama dengan 0. V
VC sama dengan 0. Karena di titik C mobil berhenti. Kita lihat gerakan dari titik B ke C. Nah, kita bisa tuliskan VC sama dengan VB tambah A kali TBC. VC nya 0 sama dengan VB ditambah A kali 2, maka VB nya sama dengan min 2 kali A. Ini bintang 1. Kemudian kita lihat gerakan dari B ke C lagi, tapi dengan menggunakan rumus posisi ya. Jadi dengan menggunakan rumus posisi, yaitu XBC sama dengan VB kali T, TBC maksudnya ya, TBC plus setengah kali A kali TBC kuadrat. XBC nya 10, VB nya kita masukin min 2A, dikali TBC nya tadi 2, ditambah setengah kali A kali 2 kuadrat. Maka dari sini kita teruskan jadi 10 sama dengan min 4A plus 2A, atau sama dengan min 2A. Maka A nya kita dapatkan min 5 meter per second kuadrat. Percepatan mobil tetap ya, yang besarnya 5 meter per second kuadrat. Nah, dengan menggunakan A ini, kita tinjau gerakan dari A ke B. Kita pakai rumus VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2 kali A kali XAB. VB nya itu kita dapatkan sebesar minus 2A ya. Berarti ini VB nya sama dengan minus 2 kali minus 5, maka 10 meter per second ya. Maka dari sini, dari rumus kita dapatkan 10 kuadrat sama dengan VA nya 40 kuadrat plus 2 kali minus 5 kali XAB. Maka kita dapatkan XAB nya sama dengan 10 kuadrat kurang 40 kuadrat per minus 10 sama dengan 150 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil sejak direm sampai berhenti berarti X dari A ke C ya, itu sama dengan XAB ditambah XBC sama dengan 150 tambah 10 berarti 160 meter. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-68. Pada gambar rangkaian di bawah, E nya sama dengan 20 volt dan R nya 1 ohm. Potensial listrik pada titik A, B, dan C secara berurutan adalah, misalnya titik yang ditanahkan adalah titik D. Ini ditanahkan, simbol ditanahkan atau dibumikan ya, atau dibumikan atau ditanahkan. Titik yang ditanahkan ini potensialnya 0, jadi VD sama dengan 0. Pertama kita mencari dulu kuat arus yang melalui rangkaian dengan menggunakan hubungan resultan epsilon ditambah resultan IR sama dengan 0. Resultan epsilonnya ini loopnya mengenai kutub negatif duluan, maka ini minus 20 ditambah I kali R kecil, R kecilnya 1 ya, R kecilnya 1 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 0.
maka I-nya sama dengan 20 per 10 ya, itu sama dengan 2 ampere. Jadi kuat arus yang melalui rangkaian 2 ampere. Dari gambar kita bisa tuliskan VAD itu sama dengan VA kurang VD. Sedangkan VAD itu sama saja dengan I kali hambatan 4. Ini R. Misalnya ini R1. Ini ada R1, ini R2 dan R3. Kita bisa tuliskan IR1 sama dengan VA kurang VD. I-nya itu 2 dikali R1-nya 4 sama dengan VA kurang 0. Maka VA-nya sama dengan 8 volt. Jadi VA 8 volt. Kemudian kita bisa tuliskan VDB sama dengan VD kurang VB. Sedangkan VDB itu I kali R2 sama dengan VD kurang VB. I-nya 2, R2-nya 3, VD-nya 0 dikurang VB. Maka VB-nya sama dengan minus 6 volt. Kemudian kita bisa tuliskan lagi VDC itu sama dengan VD kurang VC. VD kurang VC. Sedangkan VDC itu adalah I kali R2 tambah R3 sama dengan VD kurang VC. I-nya 2, R2-nya 3 ditambah R3-nya 2 sama dengan 0 kurang VC. Maka VC-nya kita dapatkan minus 10 volt. Minus 10 volt. VC juga kita bisa cari dengan menggunakan VBC sama dengan VB kurang VC. Sedangkan VBC itu I kali R3 sama dengan VB kurang VC. I-nya 2 dikali R3-nya 2 sama dengan VB-nya kita sudah dapatkan sebelumnya yaitu min 6 min VC. Maka VC-nya sama dengan min 6 minus 4 atau sama dengan min 10 volt. Jadi jawabannya VA-nya 8, VB-nya minus 6, VC-nya minus 10. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-69. Sebuah gaya F bekerja pada benda yang bergerak sepanjang sumbu X. Usaha yang dikerjakan gaya Fx pada benda dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan 9 adalah, kita tahu bahwa usaha itu besarnya sama dengan luas di bawah grafik F terhadap X ya. Gaya terhadap perpindahan. Maka jika ditanya usaha dari X-nya 2 sampai 9, maka kita cukup membagi ini menjadi 2 bagian, yaitu luas 1 dan luas 2. Dengan luas 1 itu sama dengan luas trapesium, yaitu setengah dari jumlah 2 sisi sejajar kali tinggi, yaitu sama dengan setengah kali sisi sejajar, yaitu 7 dari 2 ke 7 berarti ini 5, dan 4 ke 6 berarti 2. Maka 5 tambah 2 dikali tingginya minus 2. Maka ini sama dengan minus 7 Joule. Sedangkan luas 2 nya sama dengan dari 7 ke 9 berarti 2. Ini panjangnya 2 juga, berarti ini 2 dikali 2 sama dengan 4 Joule. Maka usaha totalnya dari 2 ke 9 atau W untuk X sama dengan 2 sampai X sama dengan 9 itu sama dengan minus 7 Joule tambah 4 Joule sama dengan minus 3 Joule. Jadi jawabannya D. Kita lihat soal yang ke-70.
Sebuah kapasitor keping sejajar menyimpan muatan sebesar Q dan menyimpan energi sebesar W. Kapasitas kapasitor adalah C dan beda potensial pada keping kapasitor adalah V. Maka kita tahu bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor keping sejajar W sama dengan setengah kali muatannya dikali beda potensial. Maka ini kita dapatkan 2W sama dengan Q kali V. Maka V nya sama dengan 2W per Q. Tetapi kita juga tahu bahwa C sama dengan Q per V. C sama dengan Q per V. Tahu V nya sama dengan Q per C. Maka energi potensialnya dapat kita tuliskan sebagai setengah kali Q kali Q per C, atau sama dengan Q kuadrat per 2C. Kita bisa tuliskan C sama dengan Q kuadrat per 2W. Jadi jawabannya B.